Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, kenapa Bawaslu sudah ngurusi Anies Baswedan begitu kan. Keliling kemana-mana diurusi dan bahkan mengatakan tidak etis begitu. Ada apa? Bahkan kampanye belum dimulai begitu kan. Dan belum tentu begitu kan. Ya, ada apa istilahnya pencapresan atau pendaftaran ke KPU masih belum ada. Kok Bawaslu sudah memberikan aturan dan memberikan komentar-komentar seperti itu? Ada apa begitu kan? Jangan-jangan KPU ya ada sesuatu yang dimainkan begitu kan? Atau Bawaslu ya ada sesuatu yang dimainkan begitu kan? Ya bisa jadi seperti itu begitu kan? Belum mulai aja sudah seperti ini, apalagi sudah mulai begitu kan. Ya di mana letak logikanya seorang Bawaslu? Mari kita baca ini ya. Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan, jangan dengki. Ini ya komentar-komentar dari Gus Coy ya, tamparan keras begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan, jangan dengki. Ini banyak komentarnya ini ya. Uang direcoki Pak Anies Baswedan yang jelas ya sudah bukan siapa. Sedangkan yang namanya Ganjar Pranowo yang jelas masih menjadi gubernur aktif keliling bahkan mengabaikan kondisi daerahnya yang karena musibah pada diam. Dasar rasa RI dan dengki kelihatan sekali. Lantas bagaimana dengan Erick Thohir begitu kan? Sana sini rangkap jabatan ya. Ya publik sudah tahu begitu arahnya kemana ya. Tetapi Bawaslu masih santai-santai aja. Ada apa begitu kan? Oknum Bawaslu jadi antek Mukidi ini. Mungkin Bawaslu ingin takut ya ikut rekam jejak si komisaris PLN. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya ya cari-cari jabatan itu sangat luar biasa kalau sudah menduduki di ketua itu begitu kan. Intinya kalau setiap daerah rame terus enggak bisa lagi kardus digembok digunakan ya pakai Bawaslu. Bisa jadi seperti itu begitu. Iri-iri. Yang lain mundur aja dari jabatannya supaya bisa keliling Indonesia kayak Pak Anies Baswedan. Betul begitu. Kenapa ya Pak Anies Baswedan ya? Karena memang bukan pejabat pemerintah. Terus kemudian tidak terikat dengan jabatan. Kok bisa-bisanya Bawaslu mengatakan seperti itu begitu kan? Dia menyindir Anies Baswedan karena keliling terus. Padahal ini sosialisasi dan safari politik begitu kan. Dalam artian ya wajar-wajar aja karena masih belum ada ketentuan bahwa Anies Baswedan atau pendaftaran di KPU belum ada ketentuan sama sekali begitu. Wajar dong begitu kan. Lah kan di luar ini kan tidak ada undang-undangnya sama sekali. Bawaslu itu bisa bekerja karena ada pendaftaran di KPU begitu kan. Ya kalau tidak ada pendaftaran KPU tidak bisa bekerja ya ngapain yang harus kita awasi begitu kan. Ya lama-lama kalau seperti ini terus ya mending bubarkan aja Bawaslu kan seperti itu logikanya begitu kan. Apa dampaknya apa manfaatnya kalau masih jadi sebagai boneka atau sebagai politisi dipolitisasi terhadap lembaganya begitu kan. Ini kan mending ya dibubarkan aja begitu kan. Masuk akal itu ini. Iri bilang bos ini. Ketahuan Bawaslu cuma mengawasi orang yang tidak direkomended oleh atasannya. Jika kalian pintas jagoan, ayo dipajangin ya udah berapa tuh jagoan picisannya Ganjar, Puan dan Erik tak laku sama netizen. Harusnya kalian sadar dan mendukung Anies Baswedan. Kekuatan ada di Anies Baswedan. Tapi jangan lengah bahwa ya masyarakat kita harus awasi betul seperti apa jalannya roda pemilu di pemerintahan hari ini begitu. Kita tahu spekulasi si A, si B dan si C begitu kan. Banyak kecurangan-kecurangan yang harus kita waspadai ya. Seakan-akan ya kalau Bawaslu-nya seperti ini walaupun ada kecurangan ya lalu kemudian melapor ke Bawaslu kayaknya seakan-akan percuma aja begitu kan. Ya itulah politik Indonesia begitu, ada uang, ada kepentingan kan kira-kira seperti itu begitu. Bahkan memang tak melanggar aturan, pendaftaran capres aja belum kok ini aturan siapa yang dilanggar kecuali para pendengki yang resah, yang gelisah dan gundah gulana.
Mereka ya karena rakus jabatan hilang rasa malu seperti orang Bawaslu ini. Ini yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Tetapi inilah bagian dari aspirasi juga yang harus kita dengarkan oleh Bawaslu begitu kan. Dari masyarakat juga begitu kan. Jangan hanya ngawur ngomong sana sini begitu. Harus dengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan, jangan dengki. Ini dari Gus Coy ya. Dikutip dari Demokrasi, ya Partai Nasdem merespon sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut ada capres kerap keliling sebelum masa kampanye. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri Gus Coy menyebutkan safari yang dilakukan Anies Baswedan tak melanggar aturan. Bahkan Nasdem beraktivitas agar ya atas dasar aturan. Mas Anies keliling Republik tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga yang baik dan terang benderang. Jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian, kata Gus Coy dikonfirmasi. Bahkan Gus Coy mengatakan pandangan Bawaslu soal safari politik perlu dipersepsikan di dalam makna yang luas. Gus Coy menyebutkan semestinya Bawaslu harus memiliki kecerdasan intelektual. Bawaslu harus punya kecerdasan intelektual, kata dia. Betul begitu kan? Kalau memang logika-logika yang dipakai adalah logika kacamata hitam, ya tidak akan menemukan titik temu begitu kan. Ya pada hakikatnya ya kacamata hitam yang mempengaruhi kita begitu kan. Atas kedengkian itu, terus kemudian seolah-olah Anies Baswedan melanggar aturan begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan. Maka saya sering katakan bahwa kalau Bawaslu sudah memberikan pandangan atau statement seperti itu, ya bagaimana nantinya ketika Anies Baswedan ya mau daftar menjadi calon presiden, pasti banyak yang ditegur begitu kan. Ya pada hakikatnya inilah kepentingan-kepentingan politis ya yang publik harus tahu itu begitu. Jadi apa yang disampaikan Gus Coy ini juga menarik begitu kan. Saya setuju sekali begitu kan. Maka hari ini karena masih belum ada pendaftaran ya tidak menjadi masalah, dalam undang-undangnya kan tidak ada undang-undang hal seperti itu begitu kan. Disebut tidak etis dan sebagainya. Di mana letak logikanya seorang Bawaslu? Ingat, Anda tidak akan selamanya ya hidup dalam di dunia pemerintahan. Ada kalanya Anda akan turun, ada kalanya Anda menjadi orang biasa. Jangan sok menjadi puitis begitu kan. Gus Coy meminta undang-undang yang mengatur tentang pemilu perlu dipahami dengan matang. Dia menilai sosialisasi hanya di internal partai pemahaman yang dangkal. Itu pemahaman undang-undang yang dangkal. Sosialisasi hanya di internal partai. Sosialisasi calon pemimpin negara ya ke publik. Kalau nanti sudah ada jadwal kampanye, dinamakan kampanye. Sekarang karena belum waktunya kampanye, yaitu kita ketemu siapa saja, di mana saja, atas nama silaturahim, ajang sana, jumpa publik atau sosialisasi dan lain-lainnya. Tidak ada yang dilanggar. Bawaslu jangan mengada-gada, kata dia. Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan adanya aturan sosialisasi terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini. Kemudian safari politik ya, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus lama-lama kan ono opo iki, capres itu doang yang keliling terus hehe. Kata Bagja dalam diskusi OTW 2024, setahun jelang pemilu maka rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Arian Hotel. Bahkan menurut Bagja ya, sosialisasi sebelum masa kampanye ini hanya boleh dilakukan di internal partai saja. Dia mengimbau parpol untuk tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Bagja juga mengingatkan tidak boleh ya ada ajakan publik. Dia menilai ajakan itu sudah termasuk bagian dari kampanye. Oh, sekarang saatnya silakan sosialisasi, tapi mohon jangan ada ajakan. Kalau ajakan sudah kampanye, kenalkan saja, nggak usah diajak. Nanti kalau diajak 2008 ya November ke atas, pilihlah saya, silakan. Kami mengingat itu kepada partai politik, tutur Bagja. Ya itulah kalau melihat ya kacamata si Bawaslu hari ini ada apa begitu kan, atas apa begitu kan. Ya suatu saat pasti akan ketahuan siapa si Bawaslu begitu kan. Jadi pada intinya adalah ya orang-orang yang menekankan memakai kacamata hitam ya pada akhirnya implementasinya adalah dengki begitu kan. Jadi seolah-olah Anies Baswedan tidak becus, seolah-olah Anies Baswedan keliling dianggap sebagai melanggar aturan kampanye dan sebagainya begitu. Di mana letak logikanya begitu kan? Ya pada hakikatnya ya tunggulah saatnya bahwa demokrasi kita ya publik dan
semuanya akan tertuju kepada Bawaslu. Siapa sih Bawaslu? Bolehlah Anda mengatakan seperti itu, tapi suatu saat nanti ya giliran Anda yang akan menemukan titik temu di mana orang-orang akan menganggap bahwa kepercayaan selama ini kepada Anda sudah pudar begitu kan. Karena selama ini selalu mengkritik Anies Baswedan, menyindir Anies Baswedan. Begitu kan logika kita begitu kan. Jadi publik tidak bodoh begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.